Saudara beriman, salam jumpa lagi dengan saya dalam sharing kesaksian iman Katolik saya yang kedua. Kita buka dengan salam khas kita, Fides Quaerens Intellectum. Saudara, sebelum saya menjawab pertanyaan yang masih mengganjal di hati saya, yang sudah dilontarkan di akhir kesaksian saya yang pertama, yaitu mengapa Allah yang Maha Kuasa mau turun menjadi manusia melalui pribadi Yesus Kristus, saya mau sharingkan lebih dahulu bagaimana sesungguhnya keadaan manusia setelah manusia itu diciptakan, sehingga Allah yang Maha Kuasa itu harus turun. Keadaan ini saya temukan, saudara-saudara, dengan mempelajari kitab suci Katolik. Karena itu memang memakan waktu cukup lama, saudara-saudara. Saudara, saya temukan ada dua hal yang menarik. Yang pertama, Allah ingin supaya manusia berbahagia atau selamat. Dan yang kedua, di sisi yang lain, manusia selalu gagal untuk diselamatkan. Karena apa? Karena ulahnya, karena dosanya sendiri. Jadi ada tarik-menarik antara dosa di satu sisi dan keselamatan di sisi yang lain dari pihak Allah. Saudara, begitu diciptakan, sesungguhnya manusia yang pertama yaitu Adam dan Hawa hidupnya nyaman di sebuah taman, yaitu Taman Eden atau Taman Firdaus. Mereka cuma diingatkan oleh Tuhan, semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Saudara, manusia ternyata mengabaikan peringatan itu. Ia tidak taat, ia jatuh dalam dosa. Dosa kemudian berlanjut pada keturunannya yang lain, yaitu Kain, yang iri hati dengan adiknya Habil, yang persembahan adiknya berkenan di hadapan Tuhan, sedangkan Kain sendiri tidak. Itulah sebabnya Kain kemudian membunuh adiknya Habil karena iri hati. Saudara, manusia tidak berhenti berbuat dosa. Pada zaman Nuh, dosa seksual merajalela, saudara-saudara. Dikatakan hati manusia cenderung berbuat dosa atau berbuat kejahatan. Dan di sini Allah bahkan sempat menyesal telah menjadikan manusia. Karena itu Allah mendatangkan air bah untuk membinasakan manusia-manusia itu. Tetapi di sisi yang lain, Allah terus-menerus mau menyelamatkan manusia melalui Nabi Nuh yang hidupnya berkenan di hadapan Allah, yang kemudian menyuruhnya membangun sebuah bahtera bagi mereka. Apakah manusia kemudian berhenti untuk berdosa? Tidak juga. Bahkan manusia makin sombong. Dalam Kejadian pasal 11 ayat 4 dikatakan, marilah kita dirikan bagi kita sebuah kota dengan sebuah menara yang puncaknya sampai ke langit. Dan marilah kita cari nama. Waduh, saudara-saudara, sombongnya manusia ini sudah keterlaluan. Lagi-lagi hal ini membuat Allah murka. Allah kemudian mengacau balaukan bahasa mereka dan mereka dicerai-beraikan Tuhan kemana-mana. Saudara, di sisi yang lain, Allah beberapa masa kemudian tertarik dengan sosok Abram. Melalui sosok ini, Allah tampak tidak main-main lagi
mau menyelamatkan manusia. Tuhan berkata kepada Abraham dalam Kejadian pasal 12 ayat 1-3, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum akan mendapat berkat." Saudara, rencana Allah untuk menyelamatkan bahkan ditingkatkan dengan ikatan perjanjian dengan Abraham ketika Abraham berusia 99 tahun. Dan pada saat itu, Abraham oleh Tuhan diganti namanya menjadi Abraham. Istrinya pun diberkati secara khusus, dan oleh Allah namanya tidak lagi Sarai tetapi Sarah. Daripadanya lah Allah menjanjikan seorang anak laki-laki, yaitu Ishak. Saudara, di sini saya sempat bingung dengan kedua anak Abraham ini. Siapa sebetulnya anak yang dikehendaki dan sah sebagai ahli waris, Ishak ataukah Ismail? Mengapa bingung, saudara? Dalam Kejadian pasal 17 ayat 18-19, Abraham pernah minta kepada Allah seperti ini. Jadi pada saat Ishak belum dilahirkan, Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. Tapi saudara, Allah berkata begini, "Tidak, melainkan istrimu Sarah yang akan melahirkan anak laki-laki bagimu, dan engkau akan menamainya Ishak. Dan aku akan mengadakan perjanjianku dengan dia, menjadi perjanjian kekal untuk keturunannya." Saudara, di sini saya baru mengerti bahwa Ishaklah anak perjanjian dan ahli warisnya. Hal ini juga sudah ditegaskan oleh Allah sendiri dalam Kejadian pasal 15 ayat 3-4, ketika Abram saat itu minta keturunan kepada Tuhan seperti ini, "Engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku." Tapi Tuhan lalu berkata demikian kepada Abraham, "Orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu. Dialah yang akan menjadi ahli warismu." Walaupun kemudian saya sadar, saudara-saudara, Ismail memang tetap diberkati dengan banyak keturunan. Jadi saudara, kasih Allah untuk menyelamatkan makin jelas melalui sosok Abraham, terus kemudian anaknya Ishak, lalu juga dengan Yakub, yang kemudian akan berubah menjadi Israel karena ia tercatat mampu menang dalam beberapa pergumulan, baik melawan manusia maupun melawan Allah sendiri. Yakub kemudian menyusul anaknya Yusuf ke Mesir, dan juga keturunannya berkembang di sana, tetapi kemudian ditindas di sana oleh Raja Firaun. Saudara, lagi-lagi Allah melalui Musa membebaskan dan menuntun mereka untuk kembali ke tanah yang sudah dijanjikan. Apakah manusia berhenti berbuat dosa? Tidak juga. Dosa manusia bahkan makin dahsyat. Walaupun beberapa kali Allah atau Yahweh memperkenalkan diri kepada mereka melalui Musa, mereka malah membuat patung lembu emas sebagai ganti Allah mereka. Karena itu Musa nyaris menyerah memimpin mereka dan berkata dalam Kejadian pasal 32 ayat 31, bangsa ini telah berbuat dosa besar, sebab mereka telah membuat Allah emas bagi mereka." Saudara, tidak hanya Musa yang geram, Tuhan pun berkata, "Siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Oleh sebab itu biarkanlah aku, supaya murkaku bangkit terhadap mereka,
dan aku akan membinasakan mereka. Saudara, ternyata tidak hanya dalam perjanjian lama, dosa bahkan makin mengerikan sampai pada zaman perjanjian baru. Zaman di mana Allah yang Maha Kuasa itu sudah turun menjadi manusia dalam pribadi Yesus. Dosa-dosa apa saja dalam zaman perjanjian baru ini? Saudara-saudara, dosa-dosa itu tampak paling jelas dilakukan oleh orang-orang Farisi dan oleh ahli-ahli Taurat. Jadi justru dilakukan oleh orang-orang yang menganggap dirinya terkemuka, yang menganggap diri hebat, yang menganggap diri terhormat. Dosa-dosa itu, jadi dosa-dosa ini secara eksplisit dan juga implisit terungkap oleh Yesus dalam kalimat-kalimat kecamannya yang termuat dalam Injil-Injil sinoptik. Sebagai berikut kita catat beberapa. Hai kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu, dan segala jenis sayuran, tetapi kamu mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Celakalah kamu, hai orang-orang Farisi, sebab kamu suka duduk di tempat-tempat terdepan di rumah-rumah ibadat dan suka menerima penghormatan di pasar. Celakalah kamu, sebab kamu semua sama seperti kubur yang tidak memakai tanda. Orang-orang yang berjalan di atasnya tidak mengetahuinya. Celakalah kamu juga, hai ahli-ahli Taurat, sebab kamu meletakkan beban-beban yang tak terpikul pada orang, tetapi kamu sendiri tidak menyentuh beban itu dengan satu jari pun. Celakalah kamu, sebab kamu membangun makam nabi-nabi, tetapi nenek moyangmu telah membunuh mereka dan kamu membenarkannya. Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Sebab itu hikmat Allah berkata, aku akan mengutus kepada mereka nabi-nabi dan rasul-rasul, dan separuh dari antara nabi-nabi dan rasul-rasul itu akan mereka bunuh dan mereka aniaya. Saudara beriman, inilah keadaan manusia yang sebenarnya. Ya, keadaan kita, keadaanku. Manusia, aku, karena itu hanya pantas untuk dibinasakan saudara-saudara, untuk dihukum karena dosanya terlalu dasar. Saudara, syukurlah Allah ternyata masih menyimpan jurus yang lain, jurus pamungkas, yaitu Ia sendirilah yang harus turun langsung ke dunia dan menjadikan dirinya manusia dalam diri Yesus Kristus itu. Mengapa? Saudara, nantikan sharing saya dalam episode selanjutnya dalam channel kesayangan kita, Saya Bersaksi. Saudara, salam fides querens intellectum. Tuhan memberkati kita semua.